Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Saya tertarik melanjutkan tema kultum yang kemarin malam, yakni tentang ketika kita sholat tiba-tiba kita terfikir sesuatu. Nah, ternyata di dalam kitab Fathul Bari penjelasan Sahih Bukhari ada babun yufakkirur rajulu syai'a fis sholah, yakni bab tentang seorang berfikir sesuatu di dalam sholat. Wa qala Umar, Sayyidina Umar berkata radhiyallahu an, inni la ajhazu jaishi wa ana fis sholah, sungguh aku terfikir ngatur pasukanku, wa ana fis sholati, sementara aku di dalam sholat. Maka dari itu ketika ada, mohon maaf nih, penceramah yang gimana kualitas sholat, ingat bedakan antara nginget-nginget dan teringat. Seolah-olah kan kalau kualitas sholat kita gimana, sholat kita ngeblank terus dan segala macam. Padahal di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu ada bab terfikirnya seseorang terhadap sesuatu, termasuk kelasnya Sayyidina Umar itu mikir ngatur pasukan ketika di dalam sholat. Apakah kita sehebat Sayyidina Umar? Tentu saja tidak. Baik, di sini dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1163 diriwayatkan dari Uqbah bin Harith radhiyallahu an, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra, pada salat asar. Falamma sallama, ketika Rasulullah salam, qama sari'an, tiba-tiba bangkit bersegera cepat-cepat, dakhala ala ba'di nisa'i, masuk ke rumah sebagian istrinya. Thumma kharaja, kemudian keluar lagi. Wa ra'a ma fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim. Ketika Rasulullah kembali dari rumah salah satu istri beliau, tiba-tiba lihat jamaah kok kelihatannya aneh gitu, nggak zikir, nggak Allahumma antas salam, tiba-tiba langsung Rasulullah merasa dipandang nggak enak kayak itu. Faqala, Rasulullah bersabda, zakartu wa ana fis sholati tibran atau tabran indana, aku mengingat ketika aku di dalam sholat, ya satu tabran atau tibran itu nilainya uang lah, senilai uang, indana yang berada di sisiku, yang aku punya. Fakarihtu ayyum siya aw yabita indana, dan aku tidak senang apabila aku masih tersisa mempunyai duit. Fa'amartu biqismatihi, kemudian aku memerintahkan untuk membaginya. Kelasnya Rasulullah pernah teringat sesuatu ketika di dalam sholat. Maka dari itu kemudian di sini oleh para ulama berkata Imam Mahlab, at-tafakkuru amrun ghalibun, berpikir itu adalah masalah yang umum lah, lumrah, la yumkinul ihtirazu minhu, tidak mungkin untuk kita tidak mikir ketika di dalam sholat, wala fi ghairiha, dan juga tidak di dalam luar sholat. Lima ja'alallahu syaitanu minas sabili 'alal insan, karena memang Allah memberikan kesempatan syaitan untuk goda manusia. Perkaranya, walakin yaftarikul halu fi dzalik, perbedaannya adalah fa in kana fi amril akhirati wad dini kana akhaffa mimma yakunu fi amrid dunya. Masalahnya kalau di pikiran kita itu ingat urusan akhirat atau agama, itu baik atau itu lebih ringan hisabnya daripada kita ingat urusan dunia, ya kan? Masya Allah, ini kadang-kadang mohon maaf ini. Kadang-kadang kemarin saya sholat gara-gara mikirin sapi terus, Pak Dalyusar. Sholat ingat sapi, astagfirullahaladzim. Itu diceritakan Imam Ghazali
ketika ngarang kitab pas bab haid. Imam Ghazali itu namanya Muhammad, kakaknya namanya Ahmad. Nah, kakaknya ini termasuk ulama hebat juga. Pas jadi makmum, Imam Ghazali lagi jadi imam. Ketika sholat, terlihat bahwa kepala si Imam Ghazali itu otaknya ada darahnya. Lalu terus setelah salam disampaikan, aku sholat dan melihat kepalamu ada darahnya. Maksudnya ketika sholat lagi mikirin bab haid. Haid itu kan masalah darah. Jadi yang namanya berpikir di dalam sholat itu wajar, manusiawi. Solusinya bagaimana? Ini berkata, saya ingat-ingat terus, cara khusyuk menurut al-maghfurlah almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Buya Hamka itu seperti ini. Sholat khusyuk itu bagaikan kita lagi mengendarai mobil di jalan tol. Kalau mau belok kanan, ya di setirnya dilempengin. Ini mau ingat sapi, wah jangan, subhana rabbil azimi wa bihamdi, ikut. Terus selesai itu digoda lagi sama setan, rabbil firli warhamni wajburni, ingat lagi masalah urusan dunia, lempengin lagi. Itu yang saya ingat, resep sholat sederhana dari Kiai Buya Hamka almarhum. Kita ketika sholat itu bagaikan mengendarai mobil di jalan tol. Kalau mau belok, ya kan, kalau diterusin jebur apa enggak itu Mas Wawan? Iya. Nah, maka dari itu banting setir ke kanan, fokus lagi apa yang kita baca di dalam sholat. Itu adalah resep yang saya kira sangat bermanfaat untuk kita ingat, untuk kita amalkan di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.